Bagus itu. Kakaknya lagi pada thrifting ya? Iya. Aku boleh nanya-nanya nggak sih kak? Boleh. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Nah, nama aku Keisha. Aku Zahra. Aku Cynthia. Aku Nashwa. Aku Mirasel. Mas penjualnya ya? Iya. Namanya siapa mas? Aku Yoga. Nah, kenapa sih kalian tuh pada mau beli baju bekas? Karena walaupun ini barang bekas, tapi kualitas masih bagus loh. Terus branded dan juga harganya lebih murah. Tapi bukannya ilegal ya? Wah, emang iya ya ilegal? Kok bisa sih ilegal? Emang kenapa sih kalau ilegal? Kalian penasaran kenapa thrifting itu ilegal? Mari kita simak video berikut ini. Hai, pernah nggak sih kalian belanja pakaian bekas atau thrift shop? Di Indonesia, tren thrifting sedang naik daun. Mulai dari anak muda yang berburu item vintage hingga masyarakat umum yang mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Tapi di balik tren ini muncul perdebatan besar. Haruskah pemerintah membuka atau justru membatasi impor pakaian bekas? Mari kita bahas dilema antara melindungi industri lokal atau memberi akses pasar yang lebih luas. Apa sih thrifting itu? Jadi gini, thrifting itu basically kita beli baju atau barang bekas di toko khusus yang masih berkualitas tapi harganya jauh lebih murah. Plus setiap barang itu unik dan gak pasaran. Di Indonesia, biasa kita sebut itu thrift shop atau toko pre-love. Kenapa ya thrift bisa se-hype sekarang ini? Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama, jelas banget karena harganya murah. Bayangin deh, kamu dapat kaos branded tapi cuma bayar 1/5 dari harga normalnya. Worth it banget kan? Yang kedua, soal peduli lingkungan. Generasi sekarang makin sadar kalau misalkan fast fashion itu nggak ramah lingkungan. Nah, thrift bisa jadi solusinya. Yang ketiga, soal vibes unik pakaian bekas tuh sering ada model vintage atau limited edition yang nggak bakal kamu temuin di mall biasa. Plus, konten thrift haul di TikTok sama Instagram juga bikin makin orang banyak yang penasaran dan akhirnya ikut thrifting. Baju-baju ini asal dari mana sih? Nah, menarik banget, ternyata sebagian besar baju thrift di Indonesia itu diimpor dari negara maju kayak Amerika, Jepang, Korea, Eropa. Baju-baju ini datangnya dari donation center atau charity shops. Itu terus disortir dulu, dikemas dalam karung-karung besar, baru deh dikirim ke Indonesia. Lucunya, di negara sana dianggap sebagai sampah tekstil, namun di sini malah jadi barang yang laku keras dan dicari-cari. Oke, thank you Cynthia. Hello guys, have you ever talked about bagaimana jika pemerintah itu memberikan proteksi terhadap impor barang bekas dengan menerapkan kebijakan yang ketat atau bahkan melarangnya? Nah, before we begin, kenalin aku Mirasel Triveni. Di sini aku akan menjelaskan pihak-pihak yang diuntungkan maupun yang dirugikan jika pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Jadi, siapa aja sih pihak-pihak yang diuntungkan jika pemerintah memberikan proteksi atau melarang impor barang bekas? Contohnya itu ada industri tekstil nasional. Kalau pemerintah menetapkan proteksi tersebut, pasar dalam negeri akan mendapatkan perlindungan dari ancaman biaya asing. Gak hanya industri tekstil, ada juga pihak lain yang diuntungkan, yaitu UMKM dan bidang fashion dan konveksi untuk brand lokal. Proteksionisme ini mendorong industri dalam negeri dan juga mengurangi jumlah pakaian bekas impor yang ilegal. Kalau proteksi ini ditetapkan, tenaga kerja dan produsen dalam negeri nggak akan kehilangan pekerjaan mereka karena kalah saing dengan produsen thrifting. Next, kalau kalian tahu nggak pihak-pihak yang dirugikan tuh siapa aja? Pihak yang dirugikan itu seperti kita nih, konsumen yang pengennya tuh harga murah tapi bahannya tetap berkualitas dan bermerek. Kan kalau proteksi ini ditetapkan, kita jadi terpaksa untuk mengeluarkan budget lebih jika ingin membeli baju-baju lokal yang kualitasnya tuh premium. Selain itu, ada pedagang thrifting. Mereka nih yang paling dirugikan karena menjual barang bekas kan merupakan pemasukan mereka. Kalau ada proteksi terhadap impor barang bekas, mereka terancam akan kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka nggak mempunyai penghasilan. Kalau kebalikannya nih, pemerintah memberikan kebebasan dalam thrifting, apa aja ya manfaat dan risikonya? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman aku ya. Nah, gimana sih kalau pemerintah lebih longgar dalam mendekati perdagangan bebas untuk pakaian bekas?
Kalau pemerintah makin longgar soal pakaian bekas, vibe-nya tuh kayak thrift jadi bebas merdeka di negara kita. Barang impor masuk lebih gampang, stok makin banyak, harga makin ramah, dan Gen Z bisa gaya TC tanpa harus keluar uang banyak. Nah, gimana sih kalau itu terjadi dan apa manfaatnya untuk konsumen? Yang pertama adalah harga terjangkau. Nah, dengan diizinkannya thrifting, konsumen dapat memperoleh pakaian yang jauh lebih murah dibandingkan harga baru. Contohnya dari brand Uniqlo. Kalau kita beli baru kan harganya start dari 300 sampai 400 ribu ke atas. Nah, kalau dengan thrift, kamu bisa dapat 2-3 baju dengan merek Uniqlo di under 200 ribu. Lumayan dong. Yang kedua, penghematan finansial. Dengan hal ini mendorong orang yang memiliki anggaran terbatas seperti anak muda, contohnya anak SMA dan mahasiswa seperti kita, untuk menghemat pengeluaran mereka secara signifikan. Lalu ada juga dalam pasar digital. Munculnya komunitas dan tren di TikTok dan Instagram atau marketplace membuat thrifting makin ramai. Mereka berbagi tips, rekomendasi toko, dan inspirasi gaya, sehingga menemukan barang sesuai selera. Tren yang viral juga membantu menarik lebih banyak pembeli di pasar digital. Dan ini berpeluang banget dalam dampak ekonomi seperti yang menjadikan thrifting ini sebagai peluang usaha. Banyak kok anak muda yang menjadikan thrifting ini bisnis di Instagram maupun di TikTok. Lalu juga untuk ramah lingkungan. Beli barang bekas berarti memperpanjang umur pakaian dan mengurangi limbah tekstil. Ada risiko untuk industri tekstil dan pakaian lokal termasuk UMKM atau IKM. Yang pertama, penjualan produk baru menurun. Konsumen lebih memilih pakaian thrift yang murah dan unik, sehingga permintaan untuk pakaian baru buatan lokal atau UKM bisa menurun. Yang kedua, persaingan harga yang tidak seimbang. Produk thrift sering jauh lebih murah karena berasal dari luar negeri dan sudah bekas. Tentu UMKM yang memproduksi dari nol akan sulit bersaing dengan harga serendah itu. Yang ketiga, terhambatnya pengembangan brand lokal. Jadi brand lokal yang sedang tumbuh bisa kalah karena konten thrift lebih viral dan menarik di platform digital. Yang keempat, penurunan produktivitas UMKM. Nah, jika permintaan menurun, produksi akan mengikut menurun, sehingga tenaga kerja akan berkurang dan pendapatan UMKM juga akan menurun. Dan ini termasuk ancaman ya untuk negara kita. Lalu yang kelima ada potensi penurunan nilai produk dalam negeri. Konsumen bisa melihat produk lokal sebagai kurang menarik atau terlalu mahal dibanding pakaian bekas impor yang kualitasnya lebih baik. Nah, ada juga risiko lain, seperti kesehatan, kualitas, dan cara industri dalam negeri. Yang pertama dari risiko kesehatan. Pakaian bekas impor bisa membawa jamur, bakteri, tungau, atau alergi jika tidak disterilisasi dengan benar. Risiko penyakit kulit seperti gatal, iritasi, atau infeksi. Dan banyak juga barang thrift masuk tanpa proses higienis standar. Karena kita tidak tahu sebelumnya dia memakainya gimana dan cara penyimpanannya gimana. Lalu ada risiko kualitas yang tidak terjamin. Pakaian bekas sering datang dalam kondisi cacat, lusuh, atau tidak layak pakai, tapi sulit dicek saat beli online. Lalu tidak ada standar kualitas resmi, konsumen bisa tertipu dengan barang yang tampak bagus di foto. Lalu ada juga risiko untuk industri dalam negeri. Cara produksi dan daya saing. Industri lokal atau UMKM bisa kehilangan motivasi untuk berinovasi karena pasarnya diambil produk bekas yang lebih murah. Proses produksi dalam negeri bisa terganggu. Pertama, penurunan pesanan, pengurangan tenaga kerja, dan sulit mengembangkan desain atau kualitas karena profit menurun. Nah, dalam jangka panjang, industri dalam negeri bisa lebih tergantung pada impor dan kehilangan kekuatan merek lokal. Dilema ini semakin rumit ketika aspek lingkungan ikut dipertimbangkan. Thrifting sebenarnya mendorong praktik reuse yang dapat mengurangi produksi limbah tekstil dan memperpanjang umur pakaian.
Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pakaian bekas impor adalah barang kualitas rendah yang pada akhirnya menjadi sampah baru di dalam negeri, sehingga berpotensi membebani sistem pengelolaan limbah. Selain itu, pemerintah juga harus mengingatkan kewajiban dalam aturan perdagangan internasional. Kebijakan larangan impor tidak bisa semata-mata diberlakukan tanpa dasar yang kuat, karena dapat melanggar perjanjian dagang dan memicu sengketa antar negara. Dengan berbagai kepentingan yang saling bertentangan seperti melindungi industri lokal, menyediakan akses barang murah, menjaga lingkungan, serta menaati aturan internasional, kebijakan terkait thrifting menjadi persoalan yang tidak memiliki jawaban sederhana. Pemerintah harus menimbang dengan cermat agar keputusan yang diambil tetap adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Ternyata thrifting itu nggak cuma ada di Indonesia loh, tapi udah jadi bagian gaya hidup hits di beberapa negara tetangga kita. Contohnya kayak Filipina dengan istilah ukay-ukay, Thailand hingga Malaysia dengan sebutan badal. Fenomena ini nih nunjukin kalau sebenarnya selera anak muda se-ASEAN itu mirip-mirip. Kita pengen banget tampil kece dengan barang branded luar yang unik dan gak pasaran, tapi tetap maksa harganya harus ramah di kantong alias murah meriah. Motivasi belinya pun macam-macam. Ada yang emang idealis pengen jaga bumi dengan mengurangi limbah tekstil, tapi nggak sedikit juga loh yang ikut-ikutan alias FOMO biar kelihatan estetik dan si paling ngerti fashion di sosial media. Jadi kesimpulannya adalah tren thrifting di Indonesia sedang berkembang pesat karena harganya murah, ramah lingkungan, dan juga menawarkan gaya unik yang tidak ada di toko biasa. Lalu, produk thrift beberapa itu berasal dari negara maju yang masuk ke Indonesia dalam bentuk pakaian bekas impor. Namun, popularitas thrifting ini memunculkan dilema. Di satu sisi, memberikan akses pakaian terjangkau dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Namun, di sisi lain, memunculkan perdebatan apakah pakaian bekas harus dibuka atau dibatasi untuk menjaga industri tekstil lokal. Nah, kalau menurut kami, yang paling tepat adalah membuka pakaian bekas impor dengan regulasi tertentu. Karena tren thrifting itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah harganya yang lebih murah, terus juga pilihannya unik-unik, dan dampak lingkungan yang lebih baik. Namun, agar tidak merugikan industri pakaian lokal, impor ini perlu diatur standar kebersihan, standar kualitas, dan juga pembatasan jumlah, supaya akses masyarakat tetap terbuka, dan produk industri lokal tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Terima kasih guys.